Bayangkan, eh, Anda mau masuk ke rapat direksi paling genting dalam karir Anda, nasib dan reputasi Anda benar-benar dipertaruhkan hari itu. Tapi bukannya pakai jas mahal, biar kelihatan profesional, Anda malah masuk pakai, seragam tim olahraga masa kecil Anda yang warnanya udah pudar. Pasti kelihatan aneh banget kan? Nah, iya, kelihatan aneh dan kontras banget. Fenomena visual kayak gini nih yang terus terngiang di kepala saya habis baca laporan dari Kompas.com awal Juni 2026 ini. Oh, soal pemandangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin ya. Itu emang bener-bener jadi sorotan tajam. Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim datang ke sidang kasus hukumnya malah pakai jaket ojek online. Dan sebagai catatan santai buat Anda yang lagi dengerin obrolan kita di sini murni cuma mau membedah taktik visual dan psikologi di balik pilihan pakaiannya aja. Betul, murni statement visualnya. Iya, jadi kita sama sekali nggak memihak atau ngasih opini soal benar salahnya kasus dugaan korupsi yang emang lagi berjalan ini. Setuju. Karena kalau dipikir-pikir, situasinya kan serius banget. Dia lagi menghadapi sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan untuk kasus pengadaan laptop Chromebook itu kan? Benar banget. Tim hukumnya aja sampai nyiapin dokumen setebal 1.400 halaman. Gila, 1.400 halaman. Terus di tengah pengadilan yang kaku gitu, yang mana semua orang pakai jas rapi buat nunjukin hormat sama institusi hukum, dia milih pakai jaket hijau jalanan. Jujur aja nih, bukannya ini malah kelihatan kayak sekedar trik PR murahan gitu buat cari simpati publik? Sangat wajar sih kalau Anda atau publik pada umumnya ngelihat itu sebagai manuver PR semata. Tapi kalau kita gali detail dari sumbernya, ada mekanisme psikologis yang jauh lebih dalam dari sekedar caper atau cari perhatian. Masa sih? Ada alasan lain? Ada. Jadi jaket yang dipakai itu bukan sembarang jaket baru yang asal diambil dari gudang gitu. Itu jaket Gojek generasi pertama, spesifiknya punya Pak Mulyono. Pak Mulyono yang pengemudi 001 itu. Iya, driver dengan nomor identitas 001. Bahkan sebelum sidang dimulai, Pak Mulyono sendiri yang ngelepasin jaketnya dan dia memakaikannya langsung ke badannya Nadiem. Tunggu dulu. Jadi, mitra pengemudi pertamanya sendiri yang makein jaket itu ke dia di ruang pengadilan. Benar. Secara visual emang dramatis banget. Nadiem juga ngaku kalau dulu dia sendiri yang desain jaket itu. Tampilannya seadanya karena pas itu dia belum sanggup nyewa desainer. Oh, wow. Tapi pertanyaannya, kenapa dia ngerasa perlu bawa elemen sejarah perusahaannya itu ke ruang sidang? Maksud saya, ini kan kasus kementerian, bukan urusan perusahaannya. Nah, ini tentang gimana manusia ngerespons tekanan yang ekstrim. Saat seseorang ngerasa sangat rentan atau lagi diserang dari segala arah, secara insting mereka bakal nyari perlindungan di identitas terkuat mereka. Kayak semacam insting bertahan hidup ya? Tepat. Secara psikologis, jaket itu bukan cuma selembar kain buat dia. Itu jangkar emosional. Dia lagi berusaha bawa dirinya balik ke titik nol, masa di mana belum ada investor raksasa, belum ada skandal kementerian, murni cuma ada inovasi dan perjuangan di akar rumput. Oke. Saya mulai paham polanya. Jadi daripada pakai jas formal sebagai tameng birokrasinya, dia justru milih jaket jalanan itu sebagai kayak selimut pelindung psikologisnya gitu ya? Bener banget. Dia lagi bawa identitas aslinya sebagai perintis ke dalam ruangan yang sangat asing dan mengancam. Dan pastinya itu bikin benturan narasi yang kerasa banget di ruang sidang. Pasti. Lewat satu pilihan baju aja, ada tabrakan dua realitas. Di satu sisi, ada realitas masa kini soal teguran hukum tingkat kementerian yang tekanannya luar biasa. Tapi di sisi lain, dia ngehadirin narasi masa lalu yang membanggakan. Sebuah pengingat soal inovasi yang ngubah hidup banyak orang ya. Sekaligus nunjukin loyalitas tanpa syarat dari level bawah. Seolah dia nyoba menetralisir dinginnya bahasa hukum pakai kehangatan nostalgia. Menarik banget. Sangat menarik. Tapi apa relevansinya nih buat Anda yang lagi dengerin obrolan ini? Kita kan kemungkinan besar nggak bakal disidang bawa ribuan halaman pembelaan kan? Syukurnya sih enggak ya. Terus relevansinya gimana? Relevansinya ada di gimana kita semua ini sering pakai benda mati sebagai alat pertahanan diri. Bayangin deh, pas Anda harus presentasi penting atau wawancara kerja yang bikin stres banget. Biasanya kita nyari barang yang bikin pede kan? Nah itu dia. Tanpa sadar, Anda mungkin sengaja pakai sepatu yang nemenin Anda pas wisuda dulu. Atau pakai jam tangan pemberian orang tua.
Benda-benda kayak gitu fungsinya persis sama. Ngasih rasa aman dan ngingetin Anda lagi ke akar kekuatan Anda pas lagi di situasi yang nggak bersahabat. Bener juga ya. Kita butuh sesuatu yang nyata buat dipegang pas situasi rasanya ada di luar kendali kita. Dan ini nyisain satu pemikiran yang lumayan provokatif nih buat Anda renungkan hari ini. Apa tuh? Kalau sepotong jaket tua yang udah lusuh aja bisa bawa beban narasi sebesar itu soal asal-usul identitas seseorang, terlepas dari seberapa tinggi jabatan atau seberapa berat kejatuhan mereka sekarang, benda sederhana apa di lemari Anda yang sebenarnya nyimpen cerita paling jujur tentang siapa diri Anda, kalau sewaktu-waktu semua gelar dan status sosial Anda dilucuti? Ini persiapan buat pledoi gimana Pak? Persiapannya baik ya. Tim penasehat hukum saya udah mungkin nggak tidur 5 hari. Jadi luar biasa upaya mereka untuk memastikan semua fakta persidangan itu. Tapi sebenarnya tidak ada hal yang baru. Dalam semua persidangan sudah terbuka terang-benderang di kasus ini. Itulah enaknya kalau orang jujur ya. Kita tinggal membuka fakta sebagai seada-adanya. Dan itu telah membantah semua tuduhan dari jaksa. Jadi kami siap hari ini untuk membela kebenaran. Itu aja. Hanya tinggal mengutarakan kebenaran. Itu akan membuktikan tidak ada unsur kesalahan apapun dalam kasus ini. Itu yang membuat mengejutkan sekali kasus ini bisa sampai masuk ruang sidang. Pak Nadiem nantinya bakal bacakan pledoi pribadi ya Pak? Saya akan bacakan pledoi pribadi. Betul. Pak, mengenai jaket Gojek ini bisa ceritakan Pak? Ini baru ngeliat lagi. Ini jaketnya Pak Mulyono, Gojek 001. Tadi waktu saya masuk, beliau membuka jaketnya dan memasangkan ke saya. Jadi sungguh kebanggaan buat saya memakai jaket ini. Ini udah nggak ada lagi jaket ini jaket generasi 1. Ya, saya sendiri yang dulu desainnya. Ya, karena nggak mampu bisa hire designer, makanya agak lusuh dikit, desainnya sangat sederhana. Tapi ini kebanggaan titik awal cikal bakal daripada Gojek. Belum ada aplikasi, belum ada investor, kantor pun seadanya di pojok gitu. Jadi ini yang mewakili teman-teman yang dari dulu udah setia sama Gojek. Jadi itu sebuah kebanggaan lah saya bisa pakai jaketnya Pak Mulyono. Pak, harapannya mungkin di sidang pledoi ini apa Pak? Harapannya Permisi sebentar. Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif. Kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Kasus ini mengejutkan banyak pihak, termasuk saya, karena adalah murni kekeliruan investigasi. Majelis Hakim yang terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya 3,9 triliun rupiah. Angka yang jauh di atas dugaan kerugian negara. Saat tim mempresentasikan rekomendasi mereka kepada saya, diestimasikan biaya paket sekolah kalau semua laptopnya Windows itu 148 juta per sekolah. Sedangkan kombinasi Chrome dan Windows itu biayanya 98 juta per sekolah. Kalau saya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara berpendapat bahwa seharusnya kementerian memilih opsi yang lebih mahal? Inilah ironi dalam kasus ini. Saya dituntut 27,5 tahun di penjara untuk suatu kebijakan yang telah menghemat triliunan anggaran negara. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa keputusan memilih Chrome OS itu bukan keputusan menteri. Saya tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berhubungan dengan pengadaan laptop Chromebook di bawah kementerian. Walaupun saya setuju dengan keputusan tim teknis yang telah menghemat anggaran begitu besar,
kewenangan ini mutlak ada di level mereka. Saya dikaitkan dengan kebijakan ini hanya karena tim mengundang saya menghadiri satu meeting Zoom di tanggal 6 Mei 2020. Di mana saya dipaparkan rekomendasi kombinasi Windows dan Chrome OS yang akhirnya diubah lagi di level tim teknis ke 100% Chrome OS tanpa sepengetahuan saya. Faktanya, secara hukum administrasi negara, ini bukan keputusan menteri. Dalam kasus ini, kausalitas antara kebijakan dan kerugian negara tidak ada. Kalaupun ada kerugian negara berdasarkan markup atau kemahalan laptop, pemilihan operating system yang gratis tidak mungkin menyebabkan kemahalan harga laptop. Justru mengurangi harga. Faktanya jelas, hanya 3 pihak yang dapat menentukan harga beli laptop. Vendor, LKPP, dan PPK Kementerian. Dalam sidang, semua vendor, PPK, dan saksi LKPP secara serentak menyatakan saya tidak pernah terlibat atau melakukan intervensi dalam proses pengadaan. Kalaupun ada korupsi dalam pengadaan, bukanlah yang seharusnya menjadi tersangka adalah ketiga pihak tersebut. Apakah ada satupun dari ketiga pihak ini yang dijadikan tersangka? Tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.